Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk video tutorial pada materi pengenalan alat kerja. Kemarin kita sudah mendemokan apa saja alat-alat yang diperlukan agar kita bisa memulai untuk servis laptop ini. Saya harap Anda sudah mengikutinya. Jadi segera jika Anda belum memiliki, mulai Anda pikirkan untuk segera hunting alat-alat tersebut. Sekarang untuk alat lain yang tidak kalah penting, yang seperti ini. Ini namanya power supply. Jadi alat ini memiliki kelebihan, nanti bisa memonitoring berapa penggunaan arus, sekaligus kita bisa mengatur nanti untuk output tegangan. Ini sesuai dengan kebutuhan rangkaiannya. Jadi memang kelebihannya alat seperti ini apabila kita tidak memiliki adaptor, ini bisa kita gunakan untuk menggantikan adaptor gitu ya. Jadi biasanya untuk soket konektornya antara motherboard Acer terus HP, terkadang untuk seri-seri IBM itu kan beda untuk apa namanya, untuk konektornya. Untuk yang konektor itu seperti ini. Untuk yang konektornya yang seperti ini. Jadi otomatis apabila nanti kita ingin menggunakannya untuk mensuplai motherboard, ya kita harus menyediakan berbagai tipe yang sesuai dengan motherboard itu gitu ya. Belum lagi nanti untuk apa namanya, output tegangannya. Seperti merek HP itu tegangannya 18,5, Acer itu 19 volt, kan beda. Makanya pasti merepotkan kalau tidak memiliki alat seperti ini gitu ya. Belum lagi nanti apabila kita membutuhkan tegangan yang kecil untuk keperluan injek misalkan seperti itu, jadi susah kalau pakai adaptor. Makanya saya sarankan Anda memiliki alat seperti ini. Ini sangat penting sekali. Ini kalau Anda beli harganya sekitar macam-macam ya, kan ada banyak di luar ini. Ada yang ketersediaan arusnya ini dia menggunakan IC linear. Ada yang menggunakan ini. Maksudnya biasanya menggunakan transistor biasanya. Kalau untuk ini apa namanya, untuk sumber arusnya, jadi ada penguatan di sana. Tapi kalau yang model lain ini ada yang menggunakan trafo, makanya harganya beda. Kalau yang tanpa trafo itu paling 500 700 itu dapat. Ada terkadang yang menggunakan trafo namun kualitas lilitannya kurang bagus, itu juga murah biasanya 700 750 gitu. Tapi kalau untuk yang apa namanya, kualitas lilitan trafonya bagus, biasanya harganya lebih mahal. Ini kebetulan kemarin saya familiar dengan sell kit, jadi saya hunting untuk sell kit. Ini kemarin saya beli langsung di sell kitnya 1 juta, saya ambil ke sana gitu ya. Paling nanti misalkan dikirim ya kena ongkos ongkir. Ini beratnya sekitar 5-6 kiloan segitu. Gitu ya. Nanti bawaannya kalau Anda beli nanti Anda dapat konektor seperti ini. Ini lengkap, ini sudah untuk beberapa model motherboard. Jadi lebih enak gitu ya. Terus nanti Anda juga dibawakan kabelnya. Biasanya dibawakan kabelnya ini single. Seperti ini misalkan.
seperti ini kabelnya, seperti ini. Jadi Anda hanya dibawakan ini aja ya nanti ya, biasanya dibawakan 2 saja, nanti nancap ke sana, ground sama positif, nanti keluarnya langsung dalam bentuk seperti ini, seperti ini. Nah, jadi nanti masuk ke tiap konektor, sambungannya seperti ini. Nah, nanti otomatis apabila kita menggunakannya untuk injek, ya pasti kita kan harus custom lagi, kita harus bikin konektor lagi. Kalau ini kan langsung ke motherboard, nanti tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan motherboardnya. Kalau 19 volt, di sini ya kita setting 19 volt. Ini untuk arusnya ini 0 sampai 5 ampere. Jadi menggunakan trafo 5 ampere. Makanya ini saya setting mentok ini karena nggak apa-apa, dia menyediakan sampai 5 ampere. Nanti motherboard yang akan menentukan berapa yang digunakan. Yang penting power supply menyediakan sampai 5 ampere gitu ya. Ini kalau Anda mau mengecek apakah benar ini sampai 5 ampere, ya tinggal Anda hubung singkat, nanti di sini langsung short, dia ketemu kebocorannya maksimal berapa. Kalau 5 berarti ya 5 ampere. Contoh ya. Biar Anda paham. Ini kan saya bikin sambungan ini ya, ini plus minus. Ini kalau saya shortkan, perhatikan ampere. Ini 0 volt saja karena sebenarnya sudah ada arusnya mengalir ini. Nanti kalau kita berikan tegangan tinggi ya rusak nanti kalau kena short. Tapi kalau kecil nggak apa-apa, hanya untuk mendeteksi berapa ketersediaan dari power supply-nya gitu ya. Anda perhatikan di sini coba. Nah, saya hubung singkat. Bentar, ini enggak pas ini. Oh, bentar, ini saya berikan tegangan sedikit saja ya, biar dia ada. Soalnya kalau nggak ada tegangan dia nggak melewat. Ini sudah 1 ampere ini. Anda lihat tegangannya naik. Kita berikan 1 volt langsung 5, dia 5 ampere ya. Caranya kalau Anda mau melihat catu daya ini, dia menyediakan berapa ampere ya, Anda shortkan seperti ini. Anda hubung singkat seperti ini, dia akan langsung short dia. Ya. Efeknya ya di sini panas nanti kalau tegangannya besar. Gitu ya. Ini 1 volt aja dia udah kebocorannya full, dia menunjukkan langsung 5 ampere gitu ya. Caranya gitu. Kalau Anda mau melihat berapa ketersediaan dari ampere yang disediakan power supply gitu ya. Terus ini kan tadi bawaannya kan kabel 1 seperti ini. Nah, ini langsung terhubung ke jack seperti ini, otomatis apabila kita membutuhkan jalur lagi untuk injek ya kita harus bikin, kita harus ngakali, harus bikin seperti ini. Nah, ini makanya saya tambah kabel 1 lagi, saya sambung ke dalam, keluarnya dia seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita tarik ujungnya seperti ini, saya punya seperti ini. Makanya ini nanti saya bisa gunakan untuk injek. Kalau yang ini untuk supply 19 voltnya ke motherboard gitu ya. Nah, apabila nanti saya ingin injek misalkan di titik tertentu, misalkan mana ini ya contohnya. Nah, ini misalkan 19 volt kan dari sini, biasanya kan dari adaptor sini masuk ke sini untuk apa namanya konektornya yang seperti ini, yang seperti ini. Tapi misalkan kasusnya short, terus kita mau injek misalkan dari jalur B+, otomatis nanti kan kita menambahkan kabel. Misalkan saja seperti ini. Ini di jalur 5 volt, mau kita suntik, otomatis kita menambahkan kabel seperti ini. Dan nanti kabel ini kita jepit dengan buaya, jepit buaya. Jadi seperti ini. Itu ya. Itu tujuannya. Ini positifnya ikut yang kita injek. Terus untuk ini, untuk groundnya ya ikut lubang baut, terserah mau pakai lubang baut yang mana. Yang penting intinya ground. Otomatis nanti ketika kita berikan tegangan dari power supply, nanti jalur yang kita injek ini langsung nanti akan masuk dia tegangannya. Baru kita nanti bisa meraba
di jalur ini bagian mana yang panas. Biasanya kalau short dia langsung panas ya, misalkan di EC atau di BIOS atau di IC yang lain yang menggunakan supply 3 volt atau 5 volt. Nah, maksudnya di jalur lain yang menggunakan tegangan sesuai yang kita setting di sini tadi, yang kita injek, pasti dia akan panas. Kalau misalkan kita mau injek jalur 3 volt ya setidaknya tegangan yang kita injek tidak melebihi dari 3 volt. Kalau yang mau kita injek jalur 5 volt ya jangan melebihi dari 5 volt. Begitu juga untuk yang jalur B+, yang 19 volt. Biasanya di jalur awal. Ya. Kalau misalkan jalur B+ ya B+ itu kan tegangannya kan setelah keluar dari MOSFET. Ya, MOSFET Anda angkat, output dari MOSFET-nya Anda injek, kasih 19 volt. Otomatis nanti akan masuk ke jalur 19 voltnya. Nanti yang terdeteksi panas mana? Baru Anda angkat. Biasanya di sini di di power supply itu apabila terjadi kebocoran harusnya langsung naik gitu ya. Harusnya langsung naik. Kalau kondisi normal, sebentar ya. Kalau kondisi normal coba saya kasih tahu. Ini normalnya laptop ya. Kalau laptopnya tidak ada short itu seperti ini. Coba Anda biar ada gambaran. Ini kalau laptopnya normal, ini kan saya ada laptop HP normal ini. Ini kalau kondisinya normal itu seperti ini. Ini sudah saya kasih konektor sambungan untuk HP. Anda perhatikan ya ampernya, ini saya colokan ini. Anda perhatikan. Biasanya dia terdeteksi 1 biasanya. Ini baru kalau kita nyalakan dia akan naik ininya ampernya kan gitu. Biasanya 1, tapi kadang ya mesti ada yang 0. Bentar. Oh maaf, ini tegangannya tadi belum saya setting. Ini kan 19 volt ya untuk HP ya. Kalau yang ini potensio yang sebelah sini ini kan course ya. Yang course ini apabila kita ingin supaya cepat, maksudnya kan perpindahannya cepat tegangannya kalau pakai yang ini. Tapi kalau yang mode fine, ini dia lebih lambat. Jadi kita ngatur untuk 0 komanya. Nah ini. Oh sebentar. Nah, ini ya, coba kita colokan ya, kita perhatikan. Biasanya antara 0,01 sampai 0,02, biasanya segitu. Nah, 0,02. Ini kalau di display ampere yang 4 digit itu kedeteksinya 0,2, ya bisa 23, 24, yang intinya tidak lebih dari 0,030. Lebih kecil dari ini lebih bagus. Tapi kalau misalkan kedeteknya dia tinggi, misalkan sampai 100 atau 200 itu ada short gitu ya. Ini kalau kondisi normal seperti ini. Namun apabila nanti, ini coba saya kecilkan ya. Namun apabila nanti dia terdeteksi, nah ini misalkan nanti kita colok, dia terdeteksinya langsung tinggi, berarti ada short. Seperti ini, misalkan kita hubung singkat ya. Nah, langsung ada short. Nah, D itu nilainya tinggi, berarti ada short. Itu 1 ampere. Ini lihat. 1 ampere. Ya. 1 ampere. Itu ada short. Biasanya kalau kita nanti injek tegangan terus ampernya ini sudah mencapai 2 ampere. Biasanya komponen yang short yang di motherboard ini sudah panas biasanya kalau Anda raba. Makanya nanti triknya kalau misalkan Anda mau injek misalkan di jalur 3 volt ya nggak perlu langsung kasih 3 volt.
Kita kan nggak tahu shotnya ini bagaimana, full atau setengah-setengah. Makanya kita kasih dari kecil dulu, 1 volt. Kalau 1 voltnya, nanti Anda perhatikan ampernya. Pokoknya maksimal dia 3 volt maksimal untuk ini, untuk voltasenya. Biasanya kalau shotnya full, 1 ampere ini sudah dia mencapai ini apa, sudah naik dia hampir 1 ampere. Kita kasih 2 itu biasanya sudah mencapai 2 ampere. Otomatis kalau di sini sudah 2 ampere, ini udah panas. Meskipun kita tidak setting di sini 3 volt. Tapi kan karena kondisinya shot ini kan nggak selalu full, kadang setengah-setengah, makanya kalau ampernya kok hanya 1 ampere kok belum panas, ya Anda naikkan. Yang penting tidak melebihi dari 3,3. Biasanya tegangan itu ada toleransinya 10% ke atas. Jangan lebih dari itu. Misalkan 3 volt, ya 3 volt ditambah 10%-nya. Caranya gitu ya. Untuk jalur 5 volt juga sama, untuk jalur 19 volt cara injek juga sama. Caranya hanya seperti itu saja sebenarnya. Yang terpenting nanti di sini bagaimana kita mengelompokkan shot. Di mana nanti kita menentukan untuk titik injeknya. Nanti saya sediakan videonya, nanti saya pandu dari skema ya. Soalnya kalau Anda saya pandu dari fisik motherboard seperti ini malah bingung nanti. Tapi kalau misalkan saya pandu dengan skema, yang penting Anda sudah paham nanti dengan komponen apa yang saya maksud, eksekusi Anda pasti tepat. Oh, yang dimaksud Pak Agus ini, maksudnya Pak Firman ini disuruh injek di jalurnya B+, yang diangkat MOSFET ya, tinggal Anda lihat yang dimaksud ini MOSFET seri apa. PH23 misalkan, oh berarti ya ini komponennya, kan contohnya itu aja sebenarnya. Tinggal diangkat nanti injek di situ. Makanya kalau untuk ininya, tekniknya nanti lebih mudah saya berikan lewat skema. Nanti Anda implementasikan gitu ya. Terkadang ada kondisinya, Pak ini saya dapat motherboard ini susah sekali nyari skemanya Pak. Ini cara nyari titik pengukurannya gimana Pak? Misalkan lilitan di jalur 3 volt atau 5 volt. Jadi acuannya nanti dari situ kita bisa injek. Di video sebelumnya itu sudah saya sampaikan, apabila Anda tidak punya skema, baca kapasitor power yang digunakan. Itu aja sebenarnya. Karena kalau Anda menghafal posisi komponen antara satu motherboard dengan motherboard yang lain, apalagi beda merek, itu kadang posisinya sudah beda, udah nggak sama. Makanya kalau Anda acuannya pada kapasitor power yang digunakan, semua motherboard sama. Biasanya kalau jalur 3 volt 5 volt itu kapasitornya menggunakan 6,3 volt. Ingat-ingat ya, menggunakan 6,3 volt. Apabila nanti Anda lihat kapasitornya dia menggunakan apa? Elco atau SMD. Kalau Elco biasanya ditulis langsung di badan Elco-nya 6,3 volt. Tapi kalau misalkan menggunakan yang SMD, kadang ya ada yang ditulis langsung 6,3 volt di badan Elco kapasitornya. Ada yang berupa kode. Biasanya kalau kode 6,3 itu disimbolkan J, hurufnya J gitu ya. Jadi jelas di situ, oh berarti ini kapasitor untuk jalur 3 dan 5. Tinggal Anda cari di sekitar situ lilitannya yang mana, lilitan power. Lilitan power itu pasti pakai yang besar, yang kotak. Diingat-ingat ya. Pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dipakai yang kecil-kecil, yang hitam-hitam gitu, itu biasanya di jalur-jalur yang apa namanya ya? Jalur-jalur yang aman lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau output SMPS itu pasti menggunakan kok seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Diingat-ingat itu. Pak, saya mau cari jalurnya RAM, Pak. RAM sama prosesor. RAM sama prosesor itu yang digunakan biasanya kapasitornya 2, berapa ya biasanya? 2,5 volt. Karena tegangan yang ada di situ, di bawah itu 1,5. Untuk RAM DDR3 1,05,
untuk prosesor, 0,75 untuk VTT RAM, ada yang 0,89 GFX. Makanya dari situ kita akan tahu, meskipun kita nggak ada skema, ya minimal untuk titik-titik yang besar, titik-titik aman, itu kan titik pokok itu. Tanpa skema kita harus paham. Itu ya, itu kalau nggak ada skema, pertolongan pertamanya seperti itu caranya. Kalau ada skema kan lebih enak, langsung kita lihat kode. Tapi ya kita jangan berharap job yang kita dapatkan ini akan selalu lunak seperti itu, nggak bisa. Kadang kita dapat merek-merek tertentu yang tidak umum, biasanya kita nyari skema juga susah. Makanya dengan cara seperti itu. Memang sangat terbatas ya kalau nggak ada skema kita untuk melakukan analisa. Tapi setidaknya ada pertolongan, ada yang kita lakukan, nggak sampai kita buntu. Nanti untuk mendeteksi lebih lanjut, kalau kita cari jalur, misalkan nggak ada skema, itu memang susah. Terus terang memang susah. Makanya dibutuhkan insting di sini. Ya ini kemampuan teknisi masing-masing. Beda orang pasti beda. Ada yang dia skill dalam mencari jalur menggunakan buzzer. Ada yang menggunakan AVO analog, itu tergantung dari bagaimana mereka membiasakan memahami rangkaian, gitu ya. Tapi setidaknya nanti kita bisa minta tolong mencari informasinya menggunakan datasheet dari setiap IC. Gitu loh. Setiap IC yang terpasang di sini ini pasti dari vendor itu ada datasheetnya. Tinggal Anda cari. Kan meskipun motherboard buta kayak ini ya. Saya kasihkan contoh motherboard yang nggak ada kodenya. Jadi nggak selamanya motherboard itu selain nggak ada skema, dia ada kode di motherboard. Ada yang nggak ada kodenya, seperti ini Anda lihat. Nah, perhatikan ini. Ini nggak ada kodenya ini. Nah, Anda lihat. Tulisannya di motherboard nggak ada. Nah, ini nggak ada loh. Gitu. Cuma polos seperti ini. Skema saya cari juga nggak ada. Ya ini kalau Anda mengerjakan seperti ini ya terbatas pasti. Ya, untuk kasus-kasus yang sudah masuk ke sinyal pasti terbatas. Ya itu nanti spekulasi Anda aja bagaimana. Anda lanjut atau Anda ngerjakan yang lain. Karena nanti pertolongan yang kita dapat ya hanya dari datasheet ini, dari datasheet IC-nya. Meskipun tadi polos tapi kode IC-nya pasti ada. Kita tinggal cari. Namun terkadang IC yang digunakan itu juga merek Cina. Makanya kita konversi dulu. Merek Cina ini kalau kita cari persamaan untuk yang umum itu seri apa, nanti kita tinggal cari datasheet dari IC yang umum itu kan sama, gitu caranya ya. Memang terbatas kalau untuk model-model motherboard yang seperti itu, tapi setidaknya sekarang Anda punya gambaran, paham ya. Jadi cara settingnya seperti itu. Ini saya terserah nanti Anda settingnya bagaimana. Kalau saya fullkan. Ini untuk potensio tegangannya ini adjustable, jadi bisa kita rubah-rubah sesuai yang kita butuhkan. Yang tengah ini nggak dipakai, yang hijau saya hanya butuh untuk jalur yang positif negatif. Ini tadi yang satu untuk konektor ke motherboard, ini tambahan, jadi Anda bikin sendiri nanti seperti ini. Anda beli ini apa namanya, penjepit buaya seperti ini. Biar nanti kita bisa injek, karena penting ini ya, injek itu penting sekali. Tuh ini kepalanya. Sebenarnya nanti kita juga perlu membuat tambahan ini untuk memancing sinyal. Jadi misalkan kayak IC gitu ya, terkadang IC itu kalau short itu nanti tegangan yang masuk itu jadi drop, jadi 0 volt. Kan kita nggak tahu apakah memang tegangannya yang drop atau IC-nya yang short, kan gitu. Makanya terkadang kita perlu membuat membuat ya semacam inilah, semacam konektor lagi lah untuk kita injek. Kalau saya pakai yang seperti ini biasanya. Ini
kan kecil ini bisa menjangkau untuk kaki IC. Jadi misalkan misalkan untuk IC tertentu yang saya deteksi setiap tegangan masuk kok drop, ini kenapa? Padahal kalau apa namanya, ini kan sebenarnya simpel saja. Kalau ketemu kasus seperti itu, IC kita angkat, kalau tegangan ada berarti IC-nya short. Cuman kan nggak efektif kalau kita langsung main eksekusi angkat IC. Tapi kalau kita pakai alat seperti ini, kita injek, nanti kita lihat ampernya. Kita tempelkan di kaki IC yang kita maksud. Nanti kalau ampernya naik, pasti IC short. Kalau IC-nya nggak short, dia nggak naik, ampernya kecil. Seperti kalau kita masukkan colokan ke laptop 0,1, 0,2, tapi kalau kita colokan dia sampai hitungan ratusan, pasti short itu IC. Dan biasanya kalau kita injek IC-nya panas, ya siap-siap kita ganti kalau IC-nya seperti itu. Makanya penting Anda juga bikin alat-alat yang menurut Anda bisa membantu. Ini tergantung Anda lah kreasinya bagaimana. Ini nanti saya kasih dia di catokan buaya yang positif, yang merah tadi, yang hitam ikut ground, yang ini untuk nyuntik, gitu ya. Saya rasa itu yang perlu diketahui. Nanti untuk apa namanya, langkah-langkahnya bagaimana cara membagi apa namanya, mengelompokkan nanti short nanti berdasarkan distribusinya, ya nanti saya jelaskan lewat skema saja biar Anda mudah nanti untuk menangkap ya. Ini coba kita lanjutkan alat yang lain. Ini usahakan Anda punya. Ini ada yang ini ya, PSU ini ada yang biasanya dipakai untuk handphone, ada yang untuk laptop. Kalau yang untuk laptop itu tegangannya 0 sampai 30 volt, ampernya 0 sampai 5 volt. Tapi kalau yang dipakai HP itu kecil, tegangan apa namanya, ampernya kalau nggak salah hanya 1 sampai 1,5 ampere, kalau nggak salah sampai segitu. Kalau voltasenya biasanya 0 sampai 15. Nah, speknya Anda beli yang memang khusus untuk laptop. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan alat yang lain. Sebenarnya alat ini penting nggak penting kalau misalkan Anda ingin mendeteksi komponen-komponen yang bocor seperti kapasitor, itu sebaiknya Anda pakai yang seperti ini. Ini modelnya banyak ini kalau Anda beli di luar. Namanya ESR meter. Gitu ya. Ini kemarin saya beli 250. Ya nanti banyak yang jual kok, ada yang 300, ada yang 350. Anda sesuaikan saja nanti yang mana yang mau diambil. Ini fasilitasnya banyak. Kalau kita ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi tegangan sampai 50 volt. Ini biasanya untuk mengecek baterai. Terus bisa mendeteksi kondisi lilitan, resistor sama kapasitor. Bisa mendeteksi kondisi dari frekuensi generator, dari frekuensi PWM juga ada, banyak lah pokoknya. Makanya speknya Anda juga punya alat yang seperti ini. Ini bisa kita gunakan mengukur langsung ke ini, ke sirkuitnya, ke sirkuit dari ini motherboardnya, ya. Jadi tanpa melepas komponen bisa kita mau tahu ini resistansinya ESR-nya berapa ohm gitu, kita tahu. Tapi apa namanya, ini kemarin kan ada miskomunikasi saya dengan penjualnya. Saya tanya, Mas, kalau misalkan digunakan untuk kapasitas untuk kapasitor yang apa namanya, kapasitansinya sampai di atas 200 gimana? Katanya bisa in circuit. Ternyata
setelah saya cek in sirkuitnya hanya kapasitor yang 1 mikro sampai 50 mikro. Itu memang dia bisa langsung menunjuk real untuk resistansi untuk ESR-nya. Ohmnya langsung ketahuan. Tapi kalau untuk kapasitor yang dipakai di jalur-jalur powernya kan besar sampai 330. Terus ada yang 470. Itu di luar dari range-nya. Makanya caranya kalau in circuit nggak akurat, makanya saya lepas kapasitornya, baru nanti ketahuan dia. Untuk kalau dilepas dia sampai bisa sampai 470 pun bisa ketahuan nanti nilai ESR-nya gitu ya. Enak pakai seperti ini, soalnya terkadang itu kapasitor kan rusaknya kan macam-macam. Yang paling buruk ya drop itu biasanya melarnya sudah terlalu besar, makanya ketika kita berikan tegangan langsung drop, langsung hubung singkat. Namun terkadang ada yang shotnya halus, kondisi kita berikan tegangan dia normal, dengan beban normal, tegangan kita ukur normal, tapi ketika beban ini membutuhkan arus yang lebih besar, dia berangsur-angsur langsung drop, akhirnya berpengaruh ke rangkaian, kadang restart gitu, kadang blue screen. Itu seringkali, biasanya di jalur-jalur V-core seperti itu. Makanya kalau kita punya alat seperti ini kan kita kan enak. Nanti kapasitor yang akan kita ganti, yang kita ambil dari motherboard lain, yang akan kita ganti ini kondisinya bagaimana. Kalau kondisi melar ya sama aja bohong, nanti Anda pasang ya tidak menyelesaikan masalah. Atau kalau Anda pengen saya nggak mau beli ini Pak, saya langsung beli kapasitor baru aja, ya terserah Anda, itu enaknya gimana gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa memastikan bahwa unit pengganti yang akan kita pasang ini benar-benar sudah dalam kondisi baik. Jadi kita nanti bisa berasumsi apabila kita ganti kapasitor kok masih sama, berarti masalahnya bukan dari situ, berarti ada masalah yang lain. Tapi kalau dari sini saja kita nggak bisa memastikan ya susah. Malah nanti kalau kita wah ini sudah kita ganti kapasitor tapi masih sama, berarti masalah yang lain, padahal belum tentu kapasitornya memang rusak yang kita ganti. Kita sudah terlanjur nanti eksekusi yang lain, nanti malah kerusakannya lebih parah. Makanya ya penting nggak penting itu bagaimana persepsi Anda gitu ya. Saya hanya mencoba mendemokan apa yang menurut saya diperlukan, ya lebih baik ya kalau bisa diupayakan ya Anda juga punya gitu ya. Karena ini toh nanti juga akan membantu Anda nanti dalam menyelesaikan pekerjaan. Gitu ya. Nanti untuk perlengkapan yang lain Anda nanti bisa browsing apa saja seperti pinset, obeng set, terus botol-botol thinner seperti ini. Kan banyak. Terus untuk timah seperti ini Anda juga wajib punya. Speknya Anda nanti juga hunting. Ini solder wick. Terus ini untuk kabel jumper, Anda speknya juga punya gitu ya. Nanti Anda cari rekomendasi sendiri. Kalau yang kecil-kecil seperti ini banyak sekali, nanti Anda cari di internet. Paling kalau Anda belanja habis 200 gitu, yang kecil-kecil ini udah semua, udah lengkap gitu ya. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk melengkapi video yang kemarin. Semoga bisa diterima. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Ini hanya sekedar berbagi saja. Semoga ada gunanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.